Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Hari ini kita berjumpa kembali dengan umat semuanya. Alhamdulillah kita masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua senantiasa sehat walafiat. Amin. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada suri tauladan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia mulia, manusia yang senantiasa meneladani perilaku kita. Semoga kita istiqomah dalam meneladaninya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum ngaji kita mulai, marilah kita bersama-sama membaca suratul Al-Fatihah. Semoga ngaji kita hari ini mendapat ridho dari Allah, dan semoga ngaji kita hari ini bermanfaat untuk kita semuanya dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Biridho lillahi ta'ala al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, untuk selanjutnya marilah kita bersama-sama dengarkan lantunan pembacaan ayat Al-Quran yang akan dibacakan oleh Kakak Aina dari SD Khairumah. Kakak Aina ini adalah putri dari Dr. Devti. Silakan Kakak Aina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddatsir fa'anzir wa rabbaka fakabbir wasiyabaka fatahhir warrujza fahjur wala tamnun tastaksir walirabbika fasbir fa iza nuqira fin naqur fadzalika yauma idzi yaumun asir alal kafirina ghairu yasir zarni wa man khalaqatu wahida wa ja'altu lahu malam mamduda wa banina syuhuda wa mahattu lahu tamhida summa yatma'u an azid kalla innahu kana li ayatina anida sa'urhikuhu sa'uda innahu fakkara wa qaddar wa qutila kaifa qaddar summa qutila kaifa qaddar summa nazar summa abasa wa basar summa adbara wastakbar faqala in hadza illa sihrun yuhtar in hadza illa qaulul bashar sa'uslihi saqar wa ma adraka ma saqar la tubqi wa la tadar lawahatul lil bashar alaiha tis'ata asyar wa ma ja'alna ashaban nari illa malaika wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatal lil ladzina kafaru liyastayqinal ladzina utul kitaba wa yazdada ladzina amanu wa yazdadal ladzina amanu imanan wala yartabal ladzina utul
kitaba wal mu'minun wal yaqulal ladzina fi qulubihim maradu wal kafiruna madza aradallahu bihadza masala kadzalika yudhillullahu may yasha wa yahdi may yasha wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu wa ma hiya illa dzikra lil bashar kalla wal qamar wal laili idh adbar was subhi idza asfar innaha la ihdal kubar nadhiran lil bashar liman syaa'a minkum ayyataqaddama aw yata'akhkhar kullu nafsin bima kasabat rahina illa ashabal yamin fi jannati yatasaalun anil mujrimin ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna naqudu ma'al qaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atanal yaqin wa ma tanfa'uhum syafa'atus syafi'in wa ma lahum anit tadhkirati mu'ridin ka'annahum humurum mustanfirah farrat min qaswarah bal yuridu kullu imri'in minhum ayyu'ta suhufan munasyaratan kalla bala yakhafunal akhirah kalla innahu tazkirah faman syaa'a dzakara wa ma yadhkuruna illa ayyasha Allah huwa ahlul taqwa wa ahlul maghfirah sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, barusan tuh Kak Ina membaca Quran surat Al-Muzassir. Ya Allah, semoga Allah akan memberikan kebaikan dan pahala ya, dan semoga Allah mudahkan dan lancarkan Kakak Ina untuk menghafalkan surat-surat yang lain sampai 30 juz. Amin. Amin. Baik, umahat yang dirahmati Allah, kita masuk ke kajian hari ini. Jadwal ngaji kita hari ini temanya adalah adab ilmu. Baik, tidak lama saya serahkan waktu ini Ustazah Iva. Tafadhol Ustazah. Baik, jazakillah Bu Ani atas waktunya. Suara saya terdengar jelas, Bu? Dengar Ustazah. Baik. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan siang hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali melanjutkan perjalanan kita, pertualangan kita dalam bertolabul ilmi. Jangan lupa ibu-ibu, niatnya sudah diazamkan ya, dari tadi pagi mungkin ya, sudah diazamkan, alhamdulillah ya. Kita niat karena Allah, untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan sesi kemarin. Kita membahas tentang apa, ibu-ibu? Ada yang masih ingat pembahasan kemarin? Kita membahas tentang niat, pentingnya niat gitu ya. Jadi alhamdulillah kemarin kita sudah membahas tentang bahwa niat itu sangat penting gitu ya. Dan itu yang membedakan identitas antara kaum muslimin dengan orang lain, dengan umat yang lain.
Ya, sekarang kita akan melanjutkan materi tentang adab dalam bertolabul ilmi. Saya share screen dulu. Sudah terlihat Ibu-ibu? Sudah Ustazah. Baik. Ya, di sini ada bertolabul ilmi. Kenapa di sini penting adanya adab gitu ya? Adab sebelum ilmu. Ya, ini berbeda dengan adab dalam bertolabul ilmi. Itu akan masuk ke pembahasan yang selanjutnya. Nah, di sini kemarin kita sudah membahas tentang niat itu sendiri gitu ya, bahwa dalam beramal, seseorang ketika beramal itu amal bisa dikatakan ahsan atau baik atau yang terbaik itu ketika ada dua komponen. Yang pertama itu niatnya harus ikhlas, kemudian yang kedua harus adanya ilmu gitu ya, harus adanya pengetahuan karena ketika kita beramal itu harus dengan cara yang benar sesuai dengan petunjuk yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti tuntunan dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, di pembahasan selanjutnya, ketika kita sudah memahami bahwa ketika kita hidup di dunia ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, hanya untuk beribadah ya. Jin dan manusia itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika hidup di dunia ini untuk beribadah. Nah, ketika beribadah itu dengan menggunakan atau dengan melakukan amal yang sholih. Amalun sholihun, amalan sholihah. Nah, kemarin sudah dibahas ada dua komponen. Yang pertama niatnya harus ikhlas, kemudian yang kedua harus menggunakan harus mengikuti rule-nya, rule dalam Islam yaitu mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari situ gitu ya. Kalau untuk niat sendiri itu insya Allah sudah bisa kita lakukan dan kita harus fokus dan mengingat-ingat gitu ya, ketika kita akan menjalankan aktivitas kita harus berniat dulu gitu ya, berniat dengan ikhlas. Nah, ketika berniat dengan ikhlas, nah di situ ada PR-nya yaitu dengan ikhlas. Ketika kita menjalankan aktivitas itu harus dengan ikhlas, maka di situ kemarin sudah ada pembahasannya ikhlas itu seperti apa gitu ya. Bahkan kalau cara mudahnya itu ikhlas itu seperti orang ketika buang angin gitu ya. Ketika kita menjalankan aktivitas dia tidak akan ingat apa yang baru saja dikeluarkan gitu ya. Jadi sama seperti ketika seorang itu bersedekah dia tidak akan mengingat-ingat oh bulan ini sedekahnya berapa gitu ya. Itu seperti itu gambarannya orang ketika ikhlas gitu ya. Kemudian di komponen yang kedua dalam beramal solihun itu harus sesuai dengan koridor atau rule hukum syara yang ditetapkan oleh Allah. Nah, dari situ ketika harus sesuai dengan hukum syara, maka di sini ada PR besar bagi kita untuk terus belajar, untuk terus bertolabul ilmi atau ngaji ya, bahasa mudahnya itu ngaji. Ngaji itu bahasa keren orang Indonesia itu ngaji sekarang ya. Jadi kalau bahasa formalnya itu kajian. Ya, kita mengikuti kajian. Ya. Nah, di situ itu menjadi suatu keharusan bagi setiap muslim gitu ya. Thalabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimah. Jadi kewajiban meminta atau mencari ilmu gitu ya. Tolab itu adalah mencari ilmu itu faridoh. Faridoh itu fardu dan fardunya itu bukan fardu kifayah tetapi di sini fardu ain untuk urusan agama ya. Selain itu juga utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi gitu ya. Apa artinya? Galilah atau carilah ilmu dari kandungan dari buayan sampai ke liang lahat gitu ya. Jadi tidak ada batas gitu ya. Tidak seperti sekolah formal gitu ya. Di situ ada batasnya sekolah dasar itu 9 tahun gitu ya. Tidak seperti itu. Dalam Islam, dalam mengkaji Islam dan mengkaji atau menggali ilmunya Allah, itu ya sampai ketika meninggal itu harus terus tolabul ilmi gitu ya. Semoga kita
diberikan oleh Allah sisa umur kita itu untuk terus selalu mencari ilmunya Allah. Amin ya robbal alamin. Ya, jadi tadi ya thalabul ilmi ini hukumnya wajib bagi siapapun. Jadi tidak hanya untuk ibu-ibu saja, tidak hanya untuk anak-anak, tapi untuk seluruh muslim dan muslimah yang berakal, di situ hukumnya adalah wajib gitu ya. Bahkan disebutkan dari buayan itu dari sebelum lahir itu sudah diminta untuk belajar. Caranya bagaimana? Yaitu peran dari seorang ibu atau calon ibu untuk mengajar anak-anak yang ada di rahimnya ya. Kalau kita kapan-kapan bahas parenting itu akan melekat sekali gitu ya pada kita bahwa ya namanya berilmu atau belajar gitu ya. Kemarin sudah dibahas, ketika kita belajar itu tujuannya tidak hanya untuk menghilangkan kebodohan kita saja, tidak gitu ya. Tetapi bertujuan untuk selain belajar juga mengajarkan. Nah, itu. Jadi itu harus diazamkan. Jadi beda ya rasanya ketika kita belajar yang tujuannya untuk diri kita saja dengan berazam untuk disebarkan ke orang lain. Nah, kalau untuk disebarkan ke orang lain pasti apa cara yang akan kita lakukan itu akan berbeda, gitu ya. Keseriusannya pun juga akan berbeda. Nah, paling minimal siapa sih murid-murid kita? Ibu-ibu, murid-murid kita siapa? Tidak harus di formal ya. Murid-murid kita itu ya anak kita, gitu ya, teman kita, saudara kita yang ada di rumah itu yang menjadi objek ketika kita mengajar, gitu ya. Bahkan ada penelitian yang menyebutkan bahwa belajar sesungguhnya itu adalah mengajar, gitu ya. Kalau di hadisnya baligh anni walau ayah, gitu ya. Jadi sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat. Nah, satu ayat itu adalah upaya kita untuk mengajarkan kepada orang lain, gitu ya. Makanya di situ yang namanya belajar dengan mengajar itu selalu beriringan. Baik. Kemudian kita akan masuk ke adab sebelum ilmu, ya. Jadi kenapa pentingnya adab sebelum ilmu? Nah, di sini pokok bahasannya ada 7 poin. Yang pertama, belajar adab menurut para ulama. Yang kedua, apa itu adab? Yang ketiga, keutamaan adab mulia. Yang keempat, berkah adab mulia. Kemudian yang kelima, contoh adab para ulama. Yang keenam, adab ulama ketika berbeda pendapat. Kemudian yang ketujuh, doa agar kita memiliki adab dan akhlak yang mulia. Baik. Di sini belajar adab menurut para ulama, ya. Karena adab gitu ya, komponen adab atau kekhususan dalam Islam ya, ilmu khusus yang bahas tentang adab ini sangat penting gitu ya. Karena ini yang akan membedakan identitas kaum muslimin dengan kaum yang lain gitu ya. Jadi kalau di agama lain itu tidak ada pembahasan tentang adab gitu ya. Jadi kalau di dalam Islam ini sangat diperhatikan sekali gitu ya pembahasan tentang adab ini. Nah, di sini Imam Darul Hijrah ya, Imam Malik rahimahullah pernah berkata kepada seorang pemuda Quraisy, "Ta'allamul adaba qabla an tata'allamal ilma." Pelajarilah adab sebelum mempelajari suatu ilmu. Jadi di sini diperintahkan untuk mempelajari adab sebelum mempelajari ilmu. Berarti ada bedanya ya antara adab dengan ilmu. Nah, kemudian Imam Malik bin Anas menghabiskan waktu selama 16 tahun untuk mempelajari adab dan 4 tahun untuk mencari ilmu. Ini perjalanan para ulama gitu ya. Ketika mencari ilmu tentang adab ini lebih banyak dibandingkan dengan mencari ilmu. Kemudian Ibnu Mubarak berkata, kami mempelajari masalah adab itu selama 30 tahun, sedangkan kami mempelajari ilmu selama 20 tahun. Ya, ini perjalanan dari para ulama. Selanjutnya Sufyan Ats-Tsauri wafat pada tahun 161 Hijriah, mengatakan ketika seorang ingin menulis hadis,
maka dia terlebih dulu belajar adab dan ibadah 20 tahun sebelumnya. Masya Allah ya. Jadi sebelum menulis hadis gitu ya, sebelum membukukan hadis, beliau itu belajar adab itu selama 20 tahun sebelumnya. Jadi luar biasa ya. Lama sekali gitu ya untuk membukukan atau menyusun ilmu-ilmu gitu ya, ilmu-ilmu beliau itu belajar adab dahulu, adab dan ibadah selama 20 tahun. Ya. Jadi di sini ketika membahas adab ini gitu ya, kenapa di sini sangat penting karena kita akan bisa lihat gitu ya di sekitar kita gitu ya, banyak orang yang di situ ilmunya tinggi gitu ya, bahkan bisa sekolahnya itu tinggi gitu ya, sampai S3, sampai profesor. Tapi di situ untuk adabnya ternyata minus gitu ya. Jadi karena apa gitu. Nah, di situ memang ketika belajar adabnya itu sangat tidak diperhatikan. Jadi hanya menuntut ilmu dan mengejar ilmu, tapi adabnya itu tidak dipelajari dan tidak diterapkan. Makanya ada orang-orang yang para petinggi gitu ya, di situ sebenarnya dari sisi belajar formalnya itu tinggi, tetapi di situ masih ada yang korupsi gitu ya. Kemudian ada juga yang eh sudah ilmunya tinggi gitu ya, kemudian di situ bisa melakukan hal-hal yang tidak benar, tidak dibenarkan dalam Islam, misalkan minum khamr, berzina gitu ya. Itu termasuk orang-orang yang tidak menggunakan adab atau tidak mempelajari adab. Nah, di sini kita sebagai individu, kemudian sebagai orang tua gitu ya, kita upayakan dan kita pelajari kembali bahwa adab itu seperti apa, sehingga kita bisa mereview ulang gitu ya, bahwa kita ini ketika belajar itu tidak hanya mengejar prestasi saja gitu ya, tidak mengejar hasil akhir dari yang dipelajari oleh anak, tetapi yang terpenting itu adab juga harus ditanamkan kepada anak-anak kita. Nah, di sini juga Imam Abu Hanifah berkata ketika kisah-kisah para ulama dan duduk bersama mereka lebih aku sukai daripada menguasai beberapa bab fikih. Karena dalam kisah mereka diajarkan berbagai adab dan akhlak luhur mereka. Ini dalam kitab Al-Madkhal, kitab yang pertama halaman 164. Ya. Jadi ulama dahulu itu salah satunya gitu ya, cara untuk mendapatkan ilmu-ilmu adab ini dengan bersilaturahim ya. Nah, jadi silaturahim itu ternyata akan menumbuhkan adab-adab gitu ya. Adab-adab atau akan mendapatkan adab-adab itu salah satunya dengan silaturahim. Biasanya ketika seorang silaturahim itu kan tidak istilahnya tamunya itu tidak disuguhi dengan seperti belajar formal, itu tidak gitu. Tapi di situ biasanya akan menyampaikan kisah-kisah gitu ya. Kemudian duduk bersama dan di situ penanaman akhlak itu nanti akan ada gitu ya, akan diterapkan. Atau mungkin ketika kita bersilaturahim kepada guru kita gitu ya, terus kita lihat ternyata di situ misalkan yang dilakukan oleh guru kita itu bisa dipelajari. Misalkan seperti adab atau akhlak ikramud duyuf gitu ya, memuliakan tamu. Misalkan seperti itu. Nah, di situ kita nanti akan bisa melihat gitu ya, kebiasaan-kebiasaan ulama gitu ya, kita bisa ambil ilmu adabnya gitu ya. Nah, kita pun juga bisa ya untuk saat ini kita bisa mengambil ilmu adab ini dengan membacakan kisah-kisah gitu ya, kisah-kisah yang ada dalam Al-Qur'an, Qisasul Anbiya gitu ya, kisah-kisah para nabi gitu ya. Kemudian kisah-kisah para sahabat itu kita bisa mendapatkan ibroh adab gitu ya. Terkait dengan adab yang nanti akan berimplikasi kepada akhlak gitu ya. Ya. Nah, kenapa para ulama mendahulukan mempelajari adab? Nah, di sini ada alasannya kenapa sih harus adab dahulu gitu ya. Di sini Yusuf bin Al-Husain berkata, dengan mempelajari adab maka engkau akan jadi mudah memahami
ilmu gitu ya. Jadi kalau kita sudah tahu adabnya, sudah tahu nilai-nilai positif gitu ya, akhlak atau perilaku yang benar gitu ya, maka di situ kita akan mudah dalam memahami ilmu yang kita cari. Kemudian, Syekh Sholeh Al-Utsaimin berkata, dengan memperhatikan adab maka akan mudah meraih ilmu. Sedikit perhatian pada adab maka ilmu akan sia-sia. Ya, jadi ini menjadi peringatan bagi kita. Ya, terkadang kita lebih lebih mengutamakan ilmunya gitu ya. Kita kan misalkan kita dengan seorang dosen atau dengan guru gitu ya, kita kan ingin mendapatkan ilmunya gitu ya. Jadi betul-betul ilmunya dipelajari gitu ya. Tapi adab tidak diperhatikan. Contohnya seperti apa ya? Ketika gurunya itu sedang menjelaskan, ya anak harusnya muridnya itu harusnya mendengarkan dengan seksama gitu ya, atau jangan bermain-main dan sebagainya. Di situ akan berpengaruh dengan adab kita gitu ya. Nanti akan ada pembahasan di selanjutnya tentang adab bertolabul ilmi dan yang lainnya. Kemudian Ibnu Mubarak gitu ya, di sini termasuk tabi'ut tabi'in ya, yang menyatakan siapa saja yang meremehkan adab maka dia akan disiksa dengan kekurangan akan amalan sunnah gitu ya. Siapa saja yang meremehkan amalan sunnah, maka dia akan disiksa dengan kekurangan akan amalan fardu ya. Jadi amalan fardunya itu akan dikurangi. Siapa saja yang meremehkan amalan fardu, maka dia akan disiksa dengan kekurangan akan marifat gitu ya. Nah, jadi ini gambaran gitu ya, atau yang diungkapkan oleh ulama di sini menjadi peringatan bagi kita agar kita ini perhatian terhadap adab gitu ya. Perhatian terhadap sikap-sikap kita yang harus ditunjukkan dengan baik sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini Ibnu Qayyim Al-Jauzi menuturkan adab seseorang itu adalah alamat kebahagiaan dan keberuntungan. Sedangkan minimnya adab merupakan alamat kenestapaan dan kerugian. Tidak ada kebaikan di dunia dan di akhirat yang diharapkan untuk diperoleh seperti memperoleh adab. Begitu juga tak ada yang sudi mendapatkan keburukan di dunia dan akhirat sebagaimana minimnya adab. Nah, di sini dari kitab Madarij As-Shalikin gitu ya, juz 2 halaman 368. Ya, jadi disebutkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi, beliau ulama terkenal ya, masyhur sekali beliau menyebutkan bahwa adab seseorang itu adalah alamat kebahagiaan dan keberuntungan. Dan bagi orang yang tidak mempunyai adab, maka di situ sudah menjadi ciri-ciri adanya kerugian, gitu ya. Nah, sekarang apa itu adab? Adab itu seperti apa? Nah, yang kita pahami adab itu apa? Nah, di sini banyak ulama yang menyebutkan ada perbedaan antara adab, akhlak, kemudian ilmu. Karena di tema ini adalah pembahasannya adab sebelum ilmu, gitu ya. Bukan berarti kita belajar adab terus kemudian ilmu dikesampingkan, atau yang dimaksud tadi disebutkan 20 tahun membahas tentang adab itu bukan berarti ilmunya itu tidak dipelajari, tidak gitu ya. Tetapi mempelajari ilmu adab, ilmu tentang adab, belajar tentang adab ini lebih banyak waktunya dibandingkan dengan mencari ilmu gitu. Jadi ya sama-sama, misalkan ketika anak sudah bisa diberikan penjelasan oleh orang tua, misalkan sekitar umur 2 tahun gitu ya, itu anak sudah koneksi otaknya itu sudah bisa menerima dengan hampir sempurna gitu ya, diberikan perintah itu anak sudah bisa. Nah, di situ kita sudah bisa menyampaikan tentang adab ini. Termasuk juga tentang ilmu, itu juga sudah bisa disampaikan. Jadi beriringan tidak apa-apa, tetapi jangan sampai adab ini diabaikan, ya, sebagaimana orang-orang non-Muslim.
Nah, ada yang menyebutkan bahwa adab itu adalah kemuliaan nilai-nilai yang dihasilkan dari proses belajar. Itu disebut dengan adab. Nah, sedangkan akhlak itu adalah kemuliaan nilai-nilai seseorang yang diperoleh dari proses beribadah. Nah, apa bedanya belajar dan beribadah? Nah, berarti kalau adab itu masih umum ya, masih umum. Dan yang dimaksud adab di sini adalah adab dalam Islam, gitu. Dan ternyata adab ini akan ada perubahan katanya, yaitu peradaban. Jadi peradaban itu berasal dari kata adab, gitu ya. Jadi nilai-nilai yang muncul karena proses belajar. Nah, peradaban ini kan ada banyak ya, tidak hanya peradaban Islam saja. Ternyata ada peradaban Islam, ada peradaban Romawi gitu ya. Kemudian ada peradaban Persia dan sebagainya gitu ya. Kemudian bahkan kalau di buku tentang khusus peradaban, di situ ya peradaban Islam dan yang non-Islam. Nah, non-Islam ini ada peradaban kapitalis, sosialis, dan sebagainya. Itu disebut dengan peradaban. Nah, yang kita bahas di sini adalah peradaban Islam ya. Peradaban Islam. Jadi adab di sini masih secara umum yang dihasilkan dari proses belajarnya seseorang. Nah, contoh dari peradaban yang bukan Islam itu seperti apa? Nah, kalau peradaban yang bukan Islam itu contohnya peradaban yang ada di Jepang ya. Mereka itu level disiplinnya itu sangat tinggi gitu ya. Level disiplinnya sangat tinggi, level penghargaan waktunya juga luar biasa gitu ya. Itu kalau di Jepang gitu ya. Sehingga orang naik kereta itu biasanya mereka masih baca buku gitu ya untuk cari ilmu dan sebagainya. Itu bagian dari peradaban yang ada di sana. Nah, itu muncul karena apa? Karena belajar. Siapa yang ngajari? Yaitu orang tua dan orang-orang yang sebelumnya gitu ya. Sehingga mereka muncul peradaban seperti itu. Nah, kemudian kalau dalam Islam seperti apa? Peradaban dalam Islam itu juga nilai-nilai yang akan muncul dari proses belajar seseorang gitu ya. Nah, proses belajar seseorang ini menjadi hal penting gitu ya, yang di situ harus dilatih gitu ya, harus dilatih. Gitu. Nah, kalau kita kan punya cita-cita menginginkan suatu peradaban Islam itu kembali tegak sebagaimana peradaban yang dimunculkan pada masa Rasulullah SAW ketika berhijrah ke Madinah. Nah, itu prosesnya luar biasa panjangnya gitu ya, untuk sampai Rasulullah itu membuat peradaban yang berbeda dari sebelumnya. Yang sebelumnya itu adalah peradaban Romawi gitu ya. Kemudian peradaban Yunani gitu ya. Kemudian Rasulullah dengan firman-Nya Allah, dengan wahyunya Allah memunculkan gitu ya, membentuk suatu peradaban yang sangat berbeda dan itu bisa bertahan hingga 14 abad yang lalu. Itu luar biasa gitu ya, peradaban tersebut. Nah, ini yang kita akan bahas di sini, belajar adab di sini adalah sebagaimana yang disampaikan di sini, bahwa belajar adab artinya mengambil akhlak yang mulia, gitu ya. Di sini disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari. Ya, Fathul Bari itu kitabnya, penulisnya adalah Ibnu Hajar. Nah, jadi belajar adab itu adalah mengambil akhlak yang mulia. Jadi yang dimaksud adab di sini adalah akhlak gitu ya, upaya mengambil akhlak yang mulia yang dicontohkan oleh Rasulullah dan diperintahkan dalam Al-Quran juga gitu ya. Karena ternyata akhlak itu juga ada dua gitu ya. Nah, akhlak itu ada dua, akhlak yang baik dan akhlak yang tidak baik gitu ya. Dan kemudian adab yang dimaksud oleh Imam Ibnu Hajar di sini adalah mengambil akhlak yang mulia, akhlak yang baik gitu. Selanjutnya, nah di sini masih disampaikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi, masih sama ya kitab dengan yang tadi, menyatakan ilmu adab adalah ilmu yang memperbaiki lisan, tutur kata,
seruan, ketepatan dalam menempatkan pada posisinya, pemilihan kata yang baik dan tepat, serta menjaganya dari kesalahan yang cacat. Ya, ini luar biasa ya. Jadi yang dimaksud dengan belajar adab di sini adalah memperbaiki lisan, gitu ya. Ya, jadi memperbaiki lisan itu, lisannya itu betul-betul mengeluarkan kata-kata yang diridhoi oleh Allah. Mengeluarkan kata-kata yang ahsan, mengeluarkan kata-kata yang bermanfaat gitu ya. Bahkan ada hadisnya falyakul khairan au liyasmut gitu ya. Jadi berkata yang baik atau diam gitu ya. Jadi kalau tidak bisa berkata yang baik, ya berdiamlah gitu ya. Itu adab-adab belajar adab itu seperti itu. Kemudian apalagi? Kemudian memberikan seruan. Nah, ini seruan itu bagian dari dakwah gitu ya. Ketepatan dalam menempatkan pada posisinya, pemilihan kata yang baik dan tepat serta menjaganya dari kesalahan dan cacat. Jadi berupaya berhati-hati gitu ya. Sebelum menyampaikan, sebelum berbicara itu berhati-hati dalam dalam berperilaku gitu ya, atau bertingkah laku itu betul-betul diperhatikan dulu, difikir dulu apakah di sini akan memberikan manfaat, apakah di sini akan menyakiti orang atau membuat senang orang, itu betul-betul dilakukan. Nah, kalau sekarang di sini kan kita masa pandemi di sini tidak hanya dalam hal atau ketika kita berinteraksi secara langsung gitu ya. Nah, karena dalam situasi pandemi seperti ini ya termasuk juga ketika kita berinteraksi via medsos gitu ya. Nah, di situ harus ada dimunculkan adab mulia kita gitu ya. Jadi kalau misalkan ada yang memberikan komentar yang tidak baik, ya tidak usahlah kita istilahnya meladenin gitu ya. Itu tidak usah. Ya cukup didoakan saja dan sebagainya. Kemudian ketika kita membuat status dan sebagainya gitu ya. Ya upayakan yang di situ memberikan kemanfaatan bagi orang lain gitu ya. Yang membuat orang lain itu semakin tersadarkan atau membuat orang lain itu semakin tambah dalam hablum minallahnya gitu ya dan sebagainya. Ya, jadi di sini belajar adab di sini termasuk menjaga kewirai ya. Wirai itu kewibawaan. Kewibawaan seorang muslim, identitas muslim itu harus dijaga gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat gitu ya, kondisi sekarang ini adab ini sangat minim gitu ya. Apalagi kalau kita mohon maaf ya yang mempunyai TV di rumah. Nah, di situ sebaiknya lebih banyak dimatikan saja gitu ya. Karena ternyata di situ banyak sekali adab-adab yang tidak pas gitu ya, tidak tepat bagi kaum muslimin gitu ya. Misalkan walaupun hanya bercanda gitu ya. Bercanda itu kalau sesekali seperti Rasulullah pun pernah bercanda gitu ya. Misalkan ketika itu ada suatu majelis, kemudian Rasulullah itu makan kurma gitu ya. Dan Ali itu menghampirinya gitu ya. Kemudian siapa yang menghabiskan kurma ini gitu ya, Rasulullah bertanya. Padahal beliau sendiri, kemudian beliau menyampaikan itu Ali yang menghabiskan. Nah, itu sebenarnya hanya bercanda saja gitu. Nah, di situ boleh tapi tidak boleh berlebihan. Nah, kalau sekarang itu kan sampai ada apa ya? Seperti stand up komedi gitu ya, yang membuat biar orang itu banyak tertawa dan sebagainya gitu ya. Sedangkan dalam Islam itu adab-adab kemuliaan itu banyak sekali. Nanti bisa ya kita bahas gitu ya. Misalkan adab ketika makan ya, adab ketika belajar itu banyak sekali yang perlu kita pelajari. Nah, selanjutnya di sini keutamaan adab. Ya, jadi untuk definisi adab sudah mafhum ya Ibu-ibu bahwa adab itu adalah kemuliaan nilai-nilai seseorang ya yang didapatkan dari hasil belajar. Nah, kemudian adab ini akan bisa menghasilkan akhlak yang mulia gitu ya. Ketika di situ dilakukan dengan benar sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Nah, kemudian keutamaan adab mulia ini, nah di sini
Yang pertama, inna min khiyarikum ahasinukum akhlaqan. Sesungguhnya sebaik-baik kalian adalah yang paling bagus akhlaknya. Ya, ini PR bagi kita nih. Gimana biar akhlak kita ini bagus, biar akhlak kita ini sesuai dengan apa yang dituntunkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Di sini menjadi PR bagi kita dan untuk diterapkan di rumah gitu ya, diterapkan ke anak-anak juga. Kemudian akmalul mu'minina imanan asanum khuluqan wa khiyarukum linisaihim. Yang paling sempurna keimanan seorang mukmin adalah yang paling bagus akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya. Ya, ini juga menyebutkan bahwa adab gitu ya. Adab itu sangat penting bagi kita untuk dipelajari sehingga akan menopang ketika kita mendapatkan atau kita belajar untuk mendapatkan ilmu gitu ya, sehingga lebih kokoh lagi. Selanjutnya, innal mu'mina liyudrika bihusni khuluqihi darajatas shaimil qaim. Sesungguhnya seorang mukmin bisa meraih derajat orang yang rajin berpuasa dan sholat dengan sebab akhlaknya yang luhur gitu ya. Jadi akhlaknya atau adabnya ini harus sangat diperhatikan agar apa? Agar bisa meraih derajat solihnya, derajat orang yang rajin berpuasa, kemudian orang yang sholat dan amalan-amalan yang lain. Jadi harus dibarengin gitu ya ketika kita berpuasa. Misalkan ya, ini misalkan terapannya ketika kita berpuasa, itu kan puasa secara bahasa artinya menahan gitu ya. Secara istilah menahan dari lapar, menahan dari segala sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita gitu ya. Dari fajar hingga maghrib gitu ya. Itu secara istilahi. Nah, kalau kita menjalankan secara fikihnya, ilmu fikihnya, ya udah seperti itu. Tapi ternyata ada akhlaknya ketika kita berpuasa, ada adabnya ketika kita berpuasa. Salah satunya apa? Ya, salah satunya misalkan kita tidak boleh menghibah gitu ya. Harus menjaga lisan kita untuk kebaikan-kebaikan, bicara yang baik gitu ya. Kemudian akhlaknya pun termasuk tidak boleh marah-marah dan sebagainya. Itu akhlaknya gitu ya. Jadi setiap amalan ibadah kita pun juga harus dibarengin, harus diikuti dengan akhlak yang luhur. Nih, adik boleh dibuka. Ini sayang. Selanjutnya, ma min syai'in yud'u fil mizan asqalu min husnil khulqi. Wa inna sahiba husnil khulqi la yablughu bihi darajata sahibis shaumi was salati. Ya. Tidak ada sesuatu pun yang lebih berat timbangannya dari akhlak mulia ketika diletakkan di atas mizan atau timbangan amal, dan sungguh pemilik akhlak mulia akan mencapai derajat orang yang mengerjakan puasa dan sholat gitu ya. Jadi akhlak mulia ini sangat penting, adab ini sangat penting sehingga seseorang ketika menjalankan ibadah-ibadah yang lain itu harus diikuti dengan akhlak yang mulia. Selanjutnya, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisa yaumil qiyamah ahasinakum akhlaqan. Sesungguhnya yang paling aku cintai di antara kalian dan yang paling dekat tempat kedudukannya, tempat duduknya denganku pada hari kiamat adalah mereka yang paling bagus akhlaknya di antara kalian. Nah, ini sudah dijamin oleh Rasulullah gitu ya, bahwa nanti Rasulullah itu mencintai orang-orang yang mempunyai akhlak yang mulia. Ya.
Ya, akhlak yang mulia itu banyak sekali ya. Jadi misalkan seperti para sahabat gitu ya. Para sahabat itu ketika mendengar Islam dijelek-jelekan gitu ya. Itu marah ini. Marah karena apa? Karena dia tidak ridho dengan Islam itu dihina. Nah, marah dalam posisi seperti itu juga bagian dari akhlak seorang muslim, boleh dilakukan gitu ya. Jadi ketika ada seorang yang bermaksiat, kita melakukan membenci kemaksiatan itu juga bagian dari adab gitu ya. Jadi misalkan adab dalam bersabar gitu ya. Kalau kita sedang mendapatkan ujian gitu ya, kita bersabar gitu ya. Kita bersabar, kita tabah gitu, itu wajar gitu ya. Nah, tetapi ketika kita mendapatkan sebuah kenikmatan, kira-kira kita bisa nggak bersabar gitu. Nah, terkadang lupa untuk melakukan kesabaran, termasuk juga dalam bersyukur gitu ya. Kalau ketika ketika kita dalam posisi mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan, kita sering mengucapkan bersyukur, alhamdulillah gitu ya. Tapi ketika kita diuji ya, diuji dengan ujian yang berat, kira-kira kita masih bisa tidak untuk bersyukur? Nah, ini juga sesuatu yang perlu dilatih gitu ya. Ini suatu bagian dari adab yang perlu dilatih. Dan ternyata ketika kita sedang mengalami kesusahan pun di situ oleh Rasulullah dicontohkan harus tetap bersyukur gitu. Harus tetap mengucapkan alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillahi ala kulli hal. Jadi perbedaan antara alhamdulillah ala kulli hal dengan alhamdulillah bini'mati tatimmus sholihat itu bedanya. Kalau alhamdulillah ala kulli hal dalam kondisi kita misalkan sedang ditimpa musibah gitu ya. Nah, di situ juga kita mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Tapi kalau kita dalam kondisi bahagia, alhamdulillah ala nikmati tatimmus sholihat. Ya, selanjutnya di sini Ada Cici. Iya, sebentar ya. Aku mau mainnya Cici. Ya, di sini ada ana zaimu baitin fi rabdil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan wa baitin fi wastil jannati liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan wa baitin fi a'lal jannati liman hasuna khuluquhu. Aku penjamin suatu rumah di surga yang paling bawah bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Dan aku penjamin suatu rumah di surga bagian tengah bagi orang yang meninggalkan berdusta walaupun bercanda. Dan aku penjamin sebuah rumah di surga yang paling tinggi bagi orang yang bagus akhlaknya. Masya Allah ya. Jadi Rasulullah ini sudah menjamin gitu ya. Sudah dikasih jaminan bagi orang-orang yang melakukan perintah-perintah Rasulullah gitu ya. Yang pertama di sini diberikan jaminan rumah di paling bawah bagi orang yang meninggalkan perdebatan gitu ya. Jadi berdebat jadi misalkan sama muslim berdebat karena suatu karena suatu ide gitu ya, atau hal-hal yang bagian dari hal-hal yang istihadi gitu ya. Misalkan tentang tentang kunut, misalkan ada yang kunut ada yang tidak gitu ya, itu kan sebenarnya sama-sama benar tapi di situ diperdebatkan gitu ya. Nah, itu sebaiknya ditinggalkan saja, dan di situ oleh Allah sudah dijamin akan mendapatkan rumah di surga gitu ya. Berbeda dengan perdebatan yang di situ memang sudah jelas-jelas haram gitu ya. Misalkan Homer itu sudah jelas haram gitu ya. Nah, kemudian di situ diperdebatkan. Nah, misalkan di situ ada yang masih bersikukuh gitu ya, ingin menerapkan Homer itu diperbolehkan.
Nah, itu yang memang harus diperdebatkan kalau seperti itu. Karena di situ ingin menyampaikan suatu kebenaran. Itu harus disampaikan. Nah, kemudian yang kedua, dan aku penjamin suatu surga di bagian tengah bagi yang meninggalkan berdusta walaupun bercanda. Ya, ini kan kalau berdusta dalam bercanda ini sebenarnya boleh, gitu ya. Sebenarnya boleh dilakukan. Tapi Rasulullah memberikan jaminan ketika di situ orang meninggalkan hal tersebut, gitu ya. Kemudian yang terakhir, dan aku penjamin sebuah rumah di surga yang paling tinggi bagi yang bagus akhlaknya. Ya, di sini. Jadi membaguskan akhlak ini harus butuh proses yang lama gitu ya. Selanjutnya, berkah adab mulia. Apa sih untungnya gitu ya ketika kita melakukan akhlak yang mulia, adab yang mulia, ternyata di sini ada berkahnya gitu. Ada suatu kisah gitu ya di pesantren itu. Di situ sama kiainya itu, dia itu datang itu ingin menjadi murid gitu ya, ingin menjadi murid. Tetapi sama kiainya itu tidak didudukkan seperti murid-murid yang lain gitu ya, duduk di kelas bareng, enggak. Ternyata orang tersebut itu lebih sering diminta untuk nyupirin gitu, untuk nyupir kiainya gitu, untuk nyupir setiap ada aktivitas, setiap ada agenda ustadznya itu diminta untuk nyupir. Dalam hatinya ini saya nggak pernah ngaji, apakah saya akan dapat ilmu gitu ya. Ternyata karena keikhlasan si santri tersebut gitu ya, itu ternyata ya minallah gitu ya, keberkahan dari ustadz tersebut, supir tersebut mendapatkan ilmu gitu ya. Ilmu dari mana? Ya ternyata ketika ustadznya itu ceramah gitu ya, itu nyerap ilmunya gitu ya. Seperti itu. Walaupun posisinya itu kan beda ya, teman-temannya itu duduk manis untuk bertolabul ilmi, sedangkan dia diminta untuk nyupir gitu ya, untuk jadi asisten. Dan ternyata di selang waktu ketika ustadznya itu sakit gitu ya, nah supir tersebut itu justru yang diminta untuk naik panggung untuk berceramah gitu ya. Jadi diberikan kepercayaan oleh masyarakat gitu ya untuk mewakili ustadznya. Nah, itu adalah bagian dari berkah gitu. Seperti itu ya. Jadi kalau ustadznya atau gurunya itu meminta sesuatu, ya ikuti saja gitu ya. Tidak perlu bernegoria gitu ya. Nah, ini akhlak seperti ini atau adab seperti ini hanya muncul itu dalam Islam. Kalau misalkan berada di perkuliahan gitu ya, misalkan kita di bangku kuliah itu nggak ada gitu. Jadi misalkan takzim terhadap dosen itu juga masih minim orang yang melakukan seperti itu. Ya, selanjutnya Imam Bukhari dan Muslim telah meriwayatkan dari Al-A'raj berkata, aku pernah mendengar Abu Hurairah berkata, aku adalah laki miskin, aku membantu Rasulullah dengan batas kemampuanku. Sementara kaum muhajirin mereka sibuk dengan berdagang di pasar, kaum Ansor sibuk mengurus harta mereka. Maka Rasulullah bertanya, siapa yang bersedia membentangkan bajunya, maka dia tak akan pernah lupa sedikit pun apa yang dia dengarkan dariku. Maka aku pun membentangkan bajuku, hingga baginda pun menyampaikan hadisnya. Lalu aku pun menghimpun di dalam diriku. Sejak itu, aku tak pernah lupa sedikit pun tentang apa yang aku dengarkan dari baginda Rasulullah SAW. Ya, ini kisah dari Abu Hurairah, ya. Jadi pada saat itu orang muhajirin itu sibuk berdagang karena orang muhajirin itu kan pendatang ya. Kalau pendatang itu kan biasanya tidak membawa apa-apa. Jadi dia berupaya untuk usahanya itu tinggi gitu ya. Usahanya itu ya lebih maksimal itu ya untuk mencari nafkah dan sebagainya. Sehingga orang muhajirin ini berdagang. Kemudian kalau orang Ansor itu sibuk mengurus harta mereka. Kemudian Rasulullah bersabda, di sana ada. Di sana ada kata sudah habis.
Ya, kemudian di sini Rasulullah bersabda, siapa yang akan bentangkan bajunya untuk beliau? Nah, beliau langsung berikan jaminan gitu ya, tidak akan pernah lupa dari sedikit pun apa yang aku dengarkan dari baginda Rasulullah SAW. Jadi luar biasa ya. Ketaatan Abu Hurairah gitu ya, hanya membentangkan baju gitu ya. Tapi di situ diberikan hadiah oleh Rasulullah. Setiap apa yang disampaikan oleh Rasulullah dia pasti akan ingat gitu. Dia akan ingat gitu. Makanya sangat terkenal sekali gitu ya Abu Hurairah ini sebagai perawi hadisnya. Nah, ini hampir mirip dengan kisah tadi yang saya ceritakan, suatu santri yang di situ dia hanya nurut aja sama yang diperintahkan oleh ustadznya gitu. Ternyata ya dapat ilmu gitu ya. Nah, di sini Abu Hurairah datang ke Madinah setelah peristiwa perang Khaybar, ya, setelah Sulh Hudaybiyah, setelah perjanjian Hudaybiyah pada tahun ke-6 Hijriah. Jadi ternyata Abu Hurairah itu pendatang gitu ya, bukan orang yang hijrah langsung gitu ya. Nanti kisahnya bisa ya ibu-ibu cari itu ya tentang Abu Hurairah. Dia ingatannya sangat tajam sekali. Nah, beliau hanya bersama Nabi tidak kurang dari 4 tahun. Ya. Tetapi karena tekadnya membersamai Nabi, itulah yang membuatnya menguasai banyak hadis dan karomah karena doa dari Nabi Muhammad SAW. Nah, itu kisah dari Abu Hurairah yang luar biasa, yang beliau itu menjadi perawi hadis terkenal gitu ya. Banyak sekali meriwayatkan hadis. Kemudian Imam Abu Hanifah menuturkan, aku membersamai Hamad bin Abu Sulaiman selama 12 tahun. Aku tidaklah sholat sekali saja sejak Hamad wafat, kecuali aku memintakan ampunan untuknya dan kedua orang tuaku. Aku juga memintakan ampunan untuk mereka yang aku telah belajar ilmu darinya atau murid yang aku ajari ilmu. Ya, jadi selain beramal solih, kita juga harus sering mendoakan gitu ya, mendoakan kepada guru kita, kepada orang kita, bahkan terhadap murid pun juga harus diajari, didoakan gitu ya. Jadi ini istimewanya dalam Islam gitu ya, itu mendoakan itu tidak hanya kepada orang tua kita saja, tidak hanya kepada guru kita saja, tetapi kepada yang di bawah usia kita pun juga tetap harus didoakan. Makanya kalau saya berikhtiar gitu ya ketika silaturahim, ya seperti saya sedang di kampung ini, silaturahim dengan yang lebih sepuh gitu ya. Ya sepertinya kayak nggak ada isinya gitu ya. Bahkan obrolannya pun nanti akan berbeda gitu ya. Karena beda generasi gitu ya. Simbahnya saya gitu ya dengan yang biasanya saya ngobrol dengan ibu-ibu seperti ini. Tetapi di situ saya bahasa Jawanya itu ngalap berkah gitu ya, minta doa gitu ya, minta doa ya minta doa agar hidup kita ini lebih baik, bisa menjadi anak yang solih-solihah dan sebagainya. Yang penting ketika kita silaturahim jangan lupa berdoa, minta doa gitu ya. Bahkan kalau yang lebih formal, saya sempat juga silaturahim dengan om saya gitu ya, Pak Ali saya. Ketika sudah mau pamitan itu minta doa dulu gitu ya. Minta doa dengan yang punya rumah gitu. Kalau yang punya rumah itu lebih tua, berarti ya kita minta doa dengan beliau gitu ya. Jadi sama-sama itu dengan khusyuk kita berdoa bersama-sama. Nah, ini kekuatan doa ini juga bagian dari adab seorang muslim gitu ya. Ketika seorang muslim ini merasa lemah di hadapan Allah, maka di situ kita harus banyak-banyak berdoa gitu. Ketika seorang muslim itu tidak berdoa, maka di situ bisa dikatakan sombong gitu ya terhadap Allah. Nah, itu ya. Jadi ini budaya ini yang harus kita mulai gitu ya. Kita mulai. Jadi kalau misalkan habis ngobrol, pastinya ngobrol yang benar ya Bu ya. Ngobrol yang ada manfaatnya, ada ibrohnya, silaturahim gitu ya. Nah, di situ kita tutup dengan doa gitu ya. Kita tutup dengan doa agar
kita bisa lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Nah, selanjutnya, nah ini contoh dari adab ulama. Di sini ada Taus bin Kisan berkata, di antara perkata sunnah, tuntunan Nabi adalah menghormati orang alim, yaitu orang yang berilmu. Ya, di sini dari karangan kitab dari Jami al-Bayan, Bayanul Ilmi, karangan Ibnu Abdul Bar. Nah, di sini disebutkan oleh Taus. Jadi salah satu dari adab seseorang itu adalah menghormati orang alim, orang yang berilmu. Nah, di sini contohnya ya menghormati guru-guru kita gitu ya, menghormati orang yang lebih sepuh dari kita, walaupun di situ ilmunya itu tidak masih di bawah kita gitu ya, bukan di bawah. Maksudnya beliau itu tidak belajar banyak gitu ya, tetapi sudah sepuh. Itu kita juga harus menghormati orang tersebut gitu ya. Nah, ini yang membedakan adab dengan ilmu gitu ya. Karena apa? Karena ternyata kalau jin setan gitu ya, iblis itu mereka berilmu gitu ya, tapi dia tidak mempunyai adab. Ini yang membedakan antara manusia dengan makhluk yang lain ya. Binatang pun dia bisa mendapatkan ilmu karena pembiasaan gitu ya. Tetapi kalau manusia di situ punya ilmu, harus dibarengi dengan adab gitu ya. Bahkan adab ini harus didahulukan, harus dilatih gitu ya. Seperti itu. Ya, mungkin ibu-ibu pernah lihat postingan terbaru tentang mengajarkan adab anak ketika bersilaturahim atau bertamu gitu. Nah, mungkin sedikit saya cerita ya. Jadi di situ ada anak kecil sedang bertamu. Nah, biasanya anak-anak kalau bertamu dapat makanan yang enak-enak luar biasa ya, senang gitu ya. Biasanya kalau yang punya rumah, oh silahkan monggo dihabiskan aja, biasanya seperti itu. Tetapi kita sebagai orang yang bertamu, kita juga harus mengajarkan adab kepada anak-anak kita gitu ya. Bisa jadi orang yang kita tamuin ini untuk mendapatkan makanan itu tidak mudah gitu ya. Sehingga tadi ya harus diajarkan adabnya. Ketika bertamu ya makan secukupnya gitu ya, tidak membuat kesusahan dan sebagainya. Oke. Selanjutnya Al-Hasan Al-Basri menuturkan Ibnu Abbas tampak menuntun tunggangan Ubay bin Ka'ab. Kemudian ada yang bertanya kepada beliau, Anda adalah putra dari paman Rasulullah. Anda menuntun tunggangan seorang lelaki Ansor. Beliau menjawab, sudah menjadi keharusan bagi tinta sumber ilmu untuk diagungkan dan dimuliakan. Nah, ini menuntun tunggangan ya, menuntun tunggangan siapa? Ubay bin Ka'ab. Ini juga bagian dari memuliakan atau bagian dari apa namanya? Adab seorang muslim gitu ya. Ya. Termasuk juga misalkan ketika ada orang bertamu gitu ya, adabnya itu ya menemani tamunya sampai nggak kelihatan gitu ya. Sampai ketika mau pulang seperti itu. Nah, kalau di sini contohnya menuntun tunggangan Ubay bin Ka'ab. Ya, mungkin kita sering ya lihat seperti itu gitu ya. Jadi misalkan ada tamunya turun, ya yang punya rumah ini memberikan apa istilahnya memberikan kemudahan gitu ya bagi supir mobil tersebut. Nah, itu juga bagian dari adab-adab gitu ya. Saya mohon maaf izin sebentar ya, karena ada hujan sebentar, saya mengamankan. Baik, silakan Umahat yang ingin bertanya, boleh melalui chat. Nanti tinggal kita tunggu jawaban dari Ustazah Ifah. Mangga, silakan.
Baik, kita lanjut. Di sini ada Amir Asy-Syabi juga berkata Ibnu Abbas telah memegangi tunggangan Zaid bin Sabit. Lalu beliau berkata, Anda memegangi untukku, sementara Anda adalah putra dari paman Rasulullah. Beliau menjawab, beginilah kami seharusnya memperlakukan ulama. Jadi luar biasa ya, menghormati ulamanya, menghormati orang yang berilmunya, luar biasa. Dengan tunggangannya aja dipermudah, dibantu gitu ya. Selanjutnya Abdurrahman bin Zaid bin Aslam berkata, Yahya bin Sa'id telah bersamai Robi'ah bin Abi Abdurrahman At-Taimi. Jika Robi'ah berhalangan, Yahya menyampaikan hadis kepada mereka dengan sempurna. Beliau adalah murid yang banyak menguasai hadis. Tetapi jika Robi'ah hadir, maka Yahya pun menahan diri karena menghormati Robi'ah. Bukan karena Robi'ah lebih tua darinya, padahal usianya sama, masing-masing saling menghormati. Ya, jadi pernah mungkin ya ibu-ibu kalau ketika di suatu majelis gitu sering juga orang yang paham gitu ya, misalkan ada suatu kejadian pengajian, ustadznya itu sebenarnya ada satu ustadz yang dia itu menjadi pemateri, tetapi di situ belum kelihatan gitu ya. Kemudian ada ustadz yang lain. Nah, padahal ustadz itu lebih tua dan lebih banyak ilmunya. Nah, karena beliau itu punya adab, ya beliau itu menunggu gitu ya. Menunggu kehadiran dari ustadz yang memang dijadwalkan gitu ya. Jadi itu menunjukkan adab-adabnya gitu ya. Tidak langsung karena saya ilmunya lebih banyak, jadi langsung nyerobot, itu nggak seperti itu. Ya. Termasuk ketika bermajlis gitu ya, bahwa majlis itu yang mempunyai hak berbicara di situ adalah semuanya gitu ya. Jadi ya siapapun boleh untuk berbicara gitu ya, termasuk juga ada berdebat gitu ya. Itu nanti akan ada ketika di pembahasan tholabul ilmi ya, adab ketika berilmu, apakah kita itu boleh berdebat gitu ya. Berdebat aja di situ sebenarnya boleh kan, hukumnya itu boleh, tapi batasan-batasannya ada gitu ya. Ya, jadi saling menghormati itu salah satu dari adab dari kaum muslimin. Kemudian Muhammad bin Rafi berkata, aku bersama Imam Ahmad dan Ishaq di tempat Imam Abdul Razak. Hari raya Idul Fitri menghampiri kami. Kami keluar bersama Abdul Razak ke tempat sholat. Kami bersama banyak orang. Ketika kami kembali, Abdul Razak mengajak kami makan. Beliau berkata kepada Imam Ahmad dan Ishaq, hari ini aku melihat ada yang aneh pada diri kalian berdua. Mengapa kalian tidak mengumandangkan takbir? Imam Ahmad dan Ishaq menjawab, wahai Abu Bakar, Imam Abdul Razak, kami menunggu apakah Anda mengumandangkan takbir atau tidak. Maka kami pun akan mengumandangkan takbir. Ketika kami melihatmu tidak mengumandangkan takbir, maka kami pun menahan diri. Beliau berkata, aku juga melihat kalian berdua. Apakah kalian berdua mengumandangkan takbir atau tidak? Maka aku pun akan mengumandangkan takbir. Nah, ini berkahnya atau salah satu dari adab para ulama gitu ya. Mereka itu saling menunggu gitu ya, saling menghormati gitu ya. Jadi contoh kalau di saat ini gitu ya, ketika misalkan ada seorang yang ketika sholat itu tidak menggunakan kunut gitu ya, seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad gitu ya. Imam Ahmad itu kan tidak menggunakan kunut, tapi ketika berkunjung ke Imam Syafi'i, maka Imam Syafi'i menggunakan kunut, maka Imam Ahmad pun ikut melakukan kunut gitu ya. Itu dari salah satu cara menghormati gitu ya, bagian daripada adab Islam gitu ya. Jadi ketika ada suatu pendapat orang lain, ya di situ harus dihormati gitu ya. Adab Imam Muslim kepada Imam Bukhari, gurunya.
Biarkanlah aku mencium kedua kakimu, wahai guru para guru, penghulu para ahli hadis, dan dokter hadis yang menguasai segala macam penyakitnya. Ini sampai seperti itu ya, yang dilakukan oleh Imam Muslim kepada Imam Bukhari. Padahal kalau dilihat sama-sama sama-sama ahli hadis keduanya gitu ya. Tapi sampai saking ingin menghormatinya sampai seperti itu. Nah, di sini adab ulama ketika berbeda pendapat. Ya, di sini disebutkan dalam Syiar Al-Alamin Nubala dari Imam Hafiz Abu Musa Yunus bin Abdul A'la As-Sadafi Al-Misri, salah satu sahabat Imam Syafi'i. Dia berkata, aku tidak melihat orang berakal melebihi Syafi'i. Aku mendebatnya tentang suatu masalah pada suatu hari, kemudian kami berpisah. Lalu dia menemuiku dan menggandeng tanganku lalu berkata, wahai Abu Musa, bukankah Kok bisa gitu? Sebentar ya. Bukankah kita tetap bersaudara atau bersahabat meskipun kita tidak bersepakat dalam suatu masalah? Ya, Masya Allah ya. Ini kalau debatnya ulama dahulu itu debatnya bukan debat karena nafsu ya, tetapi debat dengan ilmu. Tapi ketika sudah selesai debatnya, ketika bertemu ya damai lagi gitu ya. Jadi jangan sampai ketika kita berdebat dengan seorang, misalkan beda pendapat, kita bawa gitu ya sampai 3 hari, sampai 4 hari gitu ya, nggak saling sapa, itu jangan sampai seperti itu. Ya, para sahabat mereka berdebat, mereka berargumen dengan ilmu, itu pun juga ketika sudah selesai ya tetap bergandengan tangan gitu ya. Nah, kemudian berkata Ahmad bin Al-Lais, aku mendengar Ahmad bin Hambal berkata, aku akan benar-benar mendoakan Imam Syafi'i dalam salatku selama 40 tahun. Aku berdoa, ya Allah, ampunilah diriku dan orang tuaku dan Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ya, ini Imam Hambal ini termasuk dari salah satu gurunya ya, kalau tidak salah. Nah, di sini saling mendoakan gitu ya. Saling mendoakan terhadap teman sekaligus gurunya gitu ya dalam hal hadis. Nah, kemudian yang terakhir adalah doa agar kita memiliki adab dan akhlak yang mulia. Nah, di sini boleh nanti ibu-ibu di screenshot ya. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaki wal a'mali wal ahwa'i. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari akhlak, amal dan hawa nafsu yang mungkar ya. Ya, karena apa? Karena ada akhlak, ada amal, ada hawa nafsu yang mulia. Lawannya adalah yang mungkar. Maka di situ kita berlindung dari hal tersebut. Yang selanjutnya Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Ya Allah, tunjukilah padaku akhlak yang baik. Tidak ada yang dapat menunjukinya kecuali Engkau. Dan palingkanlah kejelekan akhlak dariku. Tidak ada yang memalingkannya kecuali Engkau. Ya, ini dari Ali bin Abi Thalib ya, doa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, itu pembahasan yang saya sampaikan pada hari ini mengenai adab sebelum ilmu ya. Jadi kalau ilmu Allah itu sangat luar biasa. Jadi di pembahasan ini bukan berarti adab dan ilmu itu dipisahkan, bukan. Tetapi ketika seorang mencari ilmu itu harus dibarengi dengan adab. Harus diikuti dengan adab gitu ya. Jadi adab juga harus diperhatikan. Ya. Sampai di sini Bu Ani yang saya sampaikan. Nanti boleh dilanjut dengan sesi tanya jawab. Ya, baik. Baik, Ustazah. Masya Allah, sangat jelas pemaparannya tadi ya. Ummahat mengenai bab adab hingga para ulama terdahulu belajar adab aja sampai puluhan tahun. Insya Allah. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Ini ada beberapa pertanyaan sudah masuk, Ustazah. Yang pertama dari Aina
Ya, Assalamualaikum Ustazah. Ingin tanya bagaimana cara terbaik memuliakan guru dan keluarganya sesuai ajaran Rasulullah SAW. Ya, yang pertama ini sudah masuk ke poinnya ya. Bagaimana memuliakan, bagaimana adab terhadap guru. Ini sebenarnya saya akan bahas lebih detailnya besok ya di pertemuan selanjutnya. Jadi mohon maaf ini ibu-ibu saya belum berlanjut bahasa Arabnya karena saya masih belajar juga bahasa Arab dan tafsirnya. Khawatirnya saya ada yang miss gitu ya dengan yang akan saya sampaikan. Jadi untuk bahasa Arab dan selanjutnya dan tafsirnya nanti dilanjut di Depok saja gitu ya. Nah, untuk pertanyaan Bunda Devti, bagaimana cara kita beradab gitu ya, adab terhadap guru. Nah, di situ ada banyak gitu ya. Kalau terhadap guru, salah satunya itu kita menghormatinya dengan mendengarkan apa yang dipesankan atau dinasehati atau yang diberikan oleh guru. Itu mendengarkan. Kemudian selain guru, juga keluarganya pun juga harus dihormati gitu ya. Yang selain itu juga kalau di dalam hadis yang lain itu ada tahabu tahadu gitu ya. Cara mengungkapkan mencintai orang lain itu dengan memberikan hadiah gitu ya. Nah, kalau kita itu mengajarkan ke anak-anak gitu ya, salah satunya memberikan hadiah kepada fakir miskin. Nah, itu terhadap guru yang kita miliki gitu ya, yang sudah memberikan ilmu itu juga bisa diterapkan gitu ya. Nah, kemudian kalau saya itu ingat sekali dulu ketika zaman saya masih nyantri itu, jangan mengganggu waktu yang dimiliki oleh guru. Jadi ketika kita diberikan ilmu, itu kan ada pos waktunya ya. Jadi misalkan guru itu memberikan waktu ngajar ke kita hari Selasa misalkan, hari Selasa. Nah, di situ kita diberikan waktu untuk diskusi, untuk diberikan ilmu, kita terima itu. Nah, di luar jam itu kita harus perhatikan ya. Jangan sampai aktivitas yang kita lakukan, interaksi terhadap guru itu mengganggu aktivitas beliau, gitu ya. Seperti itu. Misalkan seperti mau nelpon, gitu ya. Kalau mau telepon itu izin dulu, gitu ya. Izin dulu karena guru itu kan yang diajar tidak hanya kita saja, gitu kan. Orang lain juga banyak atau bisa jadi sedang ceramah dan sebagainya. Gitu. Jadi kita izin dulu. Termasuk ketika ingin bertamu izin dulu, gitu ya. Kalau dulu itu saya zaman saya kuliah itu masih HP itu masih jarang ya. HP itu masih jarang, masih yang apa tuh namanya? Yang pencetannya cuman 12 itu. 9 ya. Nah, di situ kita tidak boleh WA terhadap guru itu bukan WA ya, dulu SMS gitu. SMS itu di jam-jam ibadahnya beliau. Jam-jam ibadah itu tidak boleh diganggu. Kemudian jam istirahatnya beliau gitu ya. Misalkan jam istirahatnya beliau itu kalau tidur malam itu biasanya jam berapa? Biasanya jam 9 ya, jam 9 ke atas. Ya jam 9 tahan dulu kalau kita mau nanya atau mau telepon itu tahan dulu gitu. Seperti itu. Itu bagian dari adab kita terhadap guru. Masih banyak yang lain ya, yang terkait dengan tholabul ilmi. Itu banyak. Kalau saya sepertinya saya belum rangkum ya. Nanti biasanya saya buat status tentang adab itu belum saya rangkum juga yang terkait dengan adab terhadap guru. Ya mungkin itu bocorannya ya Bu Devti. Semoga besok kita bahas lagi di pekan selanjutnya. Ya. Baik, Ustazah. Jazakallah khair, Ustazah. Ya, wa iyaki. Ada lagi Bu Ani? Baik, ada lagi nih Ustazah. Dari Bunda Fira, Ustazah, apa arti dan maksud dari makrifat itu? Dan bagaimana menyikapi seorang yang berilmu tapi kelihatannya tidak harmonis dengan saudaranya sendiri? Gimana? Ya. Ya, yang pertama makrifat ya Bunda Fira. Nah, makrifat itu adalah pengetahuan kita
atau pemahaman kita terhadap apa yang bisa kita indra. Ya. Sebenarnya tidak hanya apa yang bisa kita indra. Jadi makrifat itu adalah pengetahuan atau pemahaman. Nah, nanti di situ makrifat itu ada banyak lagi turunannya. Ada ma'rifatullah gitu ya, ada pengetahuan atau pemahaman tentang pencipta gitu ya. Kemudian ada ma'rifat binafsik gitu ya, ma'rifat tentang diri kita, pengetahuan diri kita itu sebagai hamba Allah gitu ya, sebagai makhluk. Nah, itu nanti ada pembahasannya sendiri, Bun. Ada pendetilannya sendiri. Bagaimana cara kita memahami ma'rifatullah gitu ya. Memahami bahwa Allah itu sebagai khalik, sebagai pencipta kita itu ada ilmunya, ada pembahasannya gitu ya. Jadi kalau secara mudahnya makrifat itu adalah pemahaman terhadap segala sesuatu. Dan yang paling penting kita sebagai manusia itu kita harus paham tentang pemahaman pencipta kita, kemudian paham tentang diri kita. Gitu. Nah, kalau tentang pencipta kita itu nanti akan ada turunannya. Allah itu dengan selain Allah itu siapa yang membawa Al-Quran gitu ya, yang menyampaikan Al-Quran itu kan nanti akan ada turunannya. Ada nabi, ada malaikat dan sebagainya. Kemudian makrifat tentang kita, pengetahuan tentang kita itu sebagai hamba itu seperti apa. Itu yang pertama makrifat. Kemudian yang kedua apa Bu Ani? Agak lupa. Ya. Pertanyaan yang kedua. Bagaimana kita menyikapi seorang yang yang berilmu tetapi beliau tuh tidak harmonis dengan saudaranya sendiri, Ustazah. Ya. Ya, itu banyak ya. Ya, jadi tidak hanya 1 2, masih banyak. Ini yang menjadi koreksi ya, koreksi bagi para penggiat dakwah saat ini gitu ya. Jadi masih banyak orang yang ilmunya tinggi gitu ya, bahkan dulu pesantrenan gitu ya. Tetapi terhadap orang tua tidak baik, terhadap saudara tidak baik. Bahkan saudara itu milih-milih gitu ya. Kalau saudaranya yang dia baik dengan kita, nah baru baik. Kalau saudaranya biasa-biasa aja, nggak digaulin gitu ya. Nah itu menunjukkan bahwa adabnya itu belum bisa jadi adabnya itu dia belajar tentang adab, tapi tidak digunakan, tidak dipraktekkan. Berarti tidak muncul akhlak di situ. Jadi dia itu hanya punya teori-teori saja, teori-teori belajar tentang adab, tapi dia tidak dipraktekkan sehingga tidak muncul akhlak yang mulia gitu, seperti itu. Jadi kalau ada hal seperti itu gimana? Ya kita kalau kita bisa menasehati, nasihati. Kalau tidak bisa kita doakan. Dan itu menjadi pembelajaran bagi kita, bagi anak-anak kita, bagi keluarga kita jangan sampai seperti itu gitu ya. Karena yang namanya saudara, kerabat itu ya harus saling sapa, harus saling menghormati gitu. Begitu Bunda Fira? Ya. Jadi intinya berdoa aja kali biar. Bagaimana Bunda? Putus-putus? Ulangi Bunda Fira. Masuk dari tidak baik sini. Iya, sinyalnya mungkin kurang bagus ya. Iya. Berarti karena untuk nasihat kayak gitu. Iya. Ya mungkin kalau untuk menasehati agak ini ya. Belum berani atau tidak kita belum sanggup, kita doakan saja gitu ya. Seperti itu. Atau jangan sampai kita itu kan bagian dari sesuatu yang kurang lengkap dari seorang ya. Jangan sampai kita menyebarkan kekurangan tersebut ke orang lain, kecuali kalau kita berharap orang lain tersebut bisa memperbaiki orang tersebut. Gitu. Jadi kita tidak masuk ke gosip gitu. Tapi kalau kita orang itu begini-begini dan di situ sebenarnya dia itu nggak bisa memberikan masukan, itu sama aja. Gitu. Dihindari saja kalau yang seperti itu. Ya. Oke, baik Ustazah Ifa, jazakillah khair Ustazah. Baik, baik. Masih ada Bu Ani? Masih mungkin yang terakhir ini Ustazah ya. Waktunya mendahat. Terakhir dari
bagaimana dengan murid yang belum paham mengenai mengamalkan pelaksanaan adab atau beradab gitu ya Ustazah. Sehingga guru tuh dianggap sebagai sebagai nabi, sehingga cenderung mensucikan gurunya. Gimana Ustazah? Ya. Terus, Baik, ya jadi terkadang ada kekeliruan ya. Terkadang ada kekeliruan di situ seseorang yang belum paham tentang adab dan akhlak. Jadi di situ ketika bertemu dengan gurunya itu sampai beranggapan seperti nabi gitu ya. Beranggapan seperti nabi, jadi segala sesuatu itu harus ya sampai takzimnya itu luar biasa gitu ya. Bukan takzimnya ya. Menganggapnya itu seperti nabi, jadi semuanya itu dilakukan. Nah, sebenarnya terhadap guru pun gitu ya, karena guru juga bagian dari manusia gitu ya, bagian dari manusia yang ada kemungkinan masih ada khilaf gitu ya. Jadi di situ ketika guru itu melakukan kesalahan, ya kita boleh mengoreksi juga boleh, tetapi dengan cara yang ahsan gitu ya, dengan cara yang baik. Nah, kemudian bagaimana kalau ada seseorang yang seperti itu gitu ya, menganggap seorang guru itu ya sama seperti nabi gitu ya. Ya berarti ini lagi disampaikan gitu ya. Adab-adab itu adab-adab terhadap guru memang ada, dan kalau misalkan dia posisinya sebagai guru, sampaikan gitu ya, bahwa guru itu juga manusia biasa gitu ya. Jadi yang tidak terdapat dosa itu hanya Rasul, hanya Nabi dan Rasul, mereka itu yang maksum gitu ya. Tapi kalau guru, kemudian ustadz, kiai, itu juga manusia biasa. Seperti itu. Ya, jadi tidak perlu sampai mensucikan sebagaimana nabi gitu ya. Diagungkan banget itu ya. Nggak sampai seperti itu. Tetap wajar sebagaimana terhadap manusia yang biasa. Begitu Bu Aktif? sudah jelas ya? Baik, terima kasih Ustazah, Bu Ani. Iya. Baik, Bu Aktif. Ya. Cukup Ustazah? Ya. Baik, kalau sudah cukup, alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah mempelajari tentang pentingnya adab gitu ya, pentingnya belajar adab ini. Semoga kita bisa menjalankan, mengamalkan, dan sebenarnya kalau kita akan detilin lagi adab ini luas sekali gitu ya. Bahkan segala aktivitas yang terkait dengan fikih itu ada adabnya. Ya, jadi fikih itu kan kalau pernah kita bahas, fikih itu mencakup termasuk dengan keyakinan, gitu ya. Kemudian terkait dengan ibadah, ibadah mahdoh, kemudian ibadah khairu mahdoh, terkait juga dengan muamalah. Di situ ada adab-adabnya juga, gitu ya. Seperti itu. Misalkan adab ketika berjual beli itu ada adabnya, gitu. Seperti itu. Kemudian adab terhadap Allah itu juga ada adabnya yang kita harus pelajari itu. Ya, semoga di sisa umur kita masih bisa terus belajar, dan saya mohon kepada ibu-ibu jangan lupa doakan saya juga gitu ya, biar terus bisa menemani ibu-ibu untuk diskusi minimal 1 pekan sekali. Amin. Ya, dari saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Semoga ibu-ibu semuanya diberikan semangat terus gitu ya dalam menjalani hari-harinya, dan diberikan keberkahan dalam hidupnya. Dari saya mohon maaf apabila ada kurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustazah Ifah atas sharing ilmunya yang begitu jelas. Semoga ilmu yang tadi Ustazah paparkan dapat kita amalkan ya dalam sehari-hari. Jazakumullah khair untuk ummahat semuanya atas kehadirannya di kajian pekanan hari ini. Semoga Ustazah semuanya terus semangat ya. Insya Allah minggu depan kita berjumpa kembali.
Baik, sebelum kita tutup, marilah bersama-sama kita istighfar 3 kali dan dengan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim. 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.